Tiga rudal balistik Seijil rakitan Hamas dilaporkan menghantam 3 markas besar militer Israel yang dibangun di wilayah Gaza Utara pada Sabtu malam waktu setempat. Serangan yang terjadi secara simultan itu memicu ledakan beruntun dahsyat, menewaskan sedikitnya 130 komandan senior Israel di lokasi. Ledakan begitu besar hingga mengguncang sistem komunikasi militer Tel Aviv selama hampir 2 jam, meninggalkan kekacauan di seluruh rantai komando. Sumber militer Palestina mengonfirmasi bahwa rudal Seijil yang digunakan adalah versi modifikasi dari teknologi Iran dengan daya ledak tinggi dan sistem pemandu target berbasis drone pengintai. Ketiga rudal ditembakkan secara berurutan dari wilayah Khan Yunis, meluncur dengan kecepatan supersonik dan menghantam koordinat markas Israel di Beit Lahia, Jabalia, dan wilayah pesisir barat Gaza. Setiap titik serangan menghasilkan gelombang kejut yang memporak-porandakan radius lebih dari 500 meter. Pejabat Israel di Tel Aviv langsung menggelar rapat darurat setelah laporan korban masuk. Namun, menurut laporan Channel 12 Israel, rapat itu berlangsung hanya 12 menit sebelum listrik markas utama mereka ikut padam akibat dampak elektromagnetik dari ledakan. Beberapa analis di media internasional bahkan menyebut momen itu sebagai malam paling memalukan dalam sejarah militer Israel sejak 1973. Sementara itu, Hamas dalam pernyataannya menyebut operasi ini sebagai pembalasan Al-Qassam babak kedua, mengklaim bahwa target yang dihantam merupakan pusat koordinasi drone, sistem radar dan data intelijen Israel di wilayah pendudukan. "Kami tidak menembak untuk menakut-nakuti, kami menembak untuk mengingatkan," ujar salah satu juru bicara Brigade Al-Qassam dengan nada dingin. Kalimat yang secara tidak langsung terdengar seperti sindiran untuk tentara Israel yang sibuk berlindung di bunker mahal, tapi lupa bahwa bunker juga bisa jadi oven kalau kena rudal langsung. Badan Keamanan Israel, Shin Bet, menolak memberikan komentar rinci soal identitas korban. Namun, sumber anonim di pemerintahan Netanyahu menyebut sebagian besar korban merupakan komandan lapangan dan perwira tinggi yang ditugaskan untuk mengawasi operasi di Gaza. Ledakan kuat itu juga menghancurkan sejumlah sistem komunikasi Iron Dome, memutus jalur deteksi rudal masuk sementara waktu. Salah satu analis keamanan bahkan menyindir, Iron Dome tampaknya lebih sibuk membaca laporan cuaca ketimbang mendeteksi rudal malam itu. Di lapangan, para saksi mata menggambarkan pemandangan pasca serangan sebagai neraka kilat dengan kobaran api yang menjulang, puing-puing kendaraan militer terbakar, dan suara sirena ambulans yang tak henti-hentinya. Beberapa drone milik Israel terlihat mencoba merekam lokasi, namun langsung ditembak jatuh oleh unit pertahanan Hamas di perbatasan. Setidaknya, malam ini, langit Gaza lebih jujur daripada propaganda Tel Aviv, ujar salah satu warga sambil menunjuk ke arah ledakan. Reaksi publik di media sosial meledak tak kalah cepat dari rudalnya. Tagar Seijil Storm menjadi trending di X, Twitter, diikuti gelombang komentar pedas dari netizen Timur Tengah. Banyak yang menyindir kegagalan sistem pertahanan Israel sebagai Iron Dome, dan ada pula yang menulis 130 komandan tewas bukan karena rudal, tapi karena terlalu percaya laporan intel buatan AI. Hanya beberapa jam setelah 3 markas militer Israel di Gaza hancur oleh rudal Seijil buatan Hamas, dunia internasional langsung bereaksi keras. Kantor berita Eropa menggambarkan kejadian itu sebagai tamparan strategis paling memalukan bagi Israel dalam 2 dekade terakhir. Serangan itu tak hanya menimbulkan korban besar, tapi juga memukul reputasi intelijen Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Pejabat keamanan Amerika Serikat dilaporkan langsung menelpon kantor Perdana Menteri Netanyahu, namun menurut bocoran dari CNN, panggilan itu dijawab oleh staf junior karena hampir seluruh pejabat senior sedang dievaluasi di rumah sakit militer akibat gegar ledakan. Bahkan Pentagon dikabarkan terkejut karena serangan seakurat itu tidak terdeteksi oleh satelit militer AS yang biasanya memantau wilayah Gaza 24 jam. Bagaimana mungkin rudal sekelas Seijil bisa menembus sistem radar Iron Dome dan Patriot yang dipasang di perbatasan selatan? Ujar analis pertahanan Eropa membandingkan kemampuan rudal Hamas dengan milik Iran. Sementara itu, Netanyahu memilih diam, hanya mengeluarkan pernyataan singkat lewat juru bicaranya bahwa Israel akan membalas pada waktunya. Tapi di media sosial Israel sendiri muncul kritik tajam dari warganya sendiri. Salah satu komentar yang viral berbunyi, "Kalau waktunya dibalas menunggu 130 komandan bangkit dari kubur, ya silaskan tunggu 1000 tahun lagi."
Media Tel Aviv seperti Haaretz dan The Times of Israel mulai mempertanyakan efektivitas dana miliaran dolar yang digelontorkan untuk modernisasi Iron Dome. Dalam semalam, Hamas membuat seluruh sistem pertahanan kita terlihat seperti versi demo, tulis salah satu kolumnis senior. Iron Dome yang dijanjikan bisa menghentikan rudal dari langit, ternyata malah jadi menara lampu untuk menyinari lokasi ledakan. Sejumlah pakar pertahanan menyebut kegagalan ini bukan semata masalah teknologi, tapi juga kesombongan strategis Israel yang terlalu percaya diri. Mereka mengira Hamas tidak punya kemampuan teknis untuk mengintegrasikan sistem pemandu modern. Sekarang, 3 ledakan besar membuktikan bahwa underestimate bisa lebih mematikan daripada bahan peledak itu sendiri, ujar analis dari Al Jazeera Defense Watch. Di sisi lain, Iran tersenyum tipis. Menteri Pertahanan Iran hanya berkata singkat dalam konferensi pers di Tehran, teknologi itu sudah lama di luar sana, siapa cepat dia dapat. Komentar itu disambut tawa oleh wartawan lokal, tapi membuat Washington memutar otak, takut bahwa transfer teknologi senjata Iran ke kelompok proksi di Timur Tengah telah mencapai level baru yang lebih canggih dan tidak terdeteksi. Sumber diplomatik dari Qatar mengungkap bahwa negara-negara Arab kini diam-diam mulai mengkaji ulang posisi mereka terhadap konflik Gaza. Beberapa pejabat tinggi di Doha dan Muscat menilai serangan Hamas kali ini bukan sekedar pembalasan emosional, melainkan demonstrasi kemampuan militer terukur. Kalau rudal Sejil itu benar buatan Hamas, berarti Gaza sudah punya kemampuan produksi yang selama ini dianggap mustahil, ujar salah satu diplomat Timur Tengah yang tak mau disebut namanya. Dalam upaya membalas serangan mematikan rudal Sejil buatan Hamas, militer Israel meluncurkan operasi besar-besaran pada Minggu malam dengan menembakkan lebih dari 60 rudal presisi ke wilayah utara Gaza. Namun laporan dari lapangan menyebut setengah dari rudal tersebut justru meleset dari target dan beberapa bahkan jatuh di wilayah Israel sendiri. Media lokal dengan sinis menulis, Iron Dome tidak bisa menahan rudal Hamas, tapi rudal kita sendiri justru menahan diri untuk tidak keluar dari wilayah Israel. Kementerian Pertahanan Israel menolak mengkonfirmasi insiden salah sasaran itu. Namun rekaman video yang beredar di platform X Twitter menunjukkan jejak rudal Israel yang berbelok tajam di udara sebelum meledak di wilayah terbuka dekat Ashkelon. Sumber independen menyebut, sistem pemandu mereka mengalami gangguan elektronik akibat efek sisa gelombang elektromagnetik dari ledakan rudal Sejil sebelumnya. Kalau benar, ini artinya Hamas bukan cuma menembak, tapi juga menyetrum sistem pertahanan Israel sampai gosong. Dalam operasi balasan itu, Israel mengklaim berhasil menghantam beberapa lokasi peluncuran rudal Hamas. Namun laporan dari jurnalis asing di Gaza mengatakan mayoritas target yang dihantam hanyalah lahan kosong dan gudang makanan. Kalau ini strategi balasan, maka ini adalah balasan paling boros dalam sejarah, tulis The Guardian dalam editorialnya. Israel tampaknya berperang melawan koordinat GPS, bukan melawan musuh nyata. Sementara di sisi lain, Hamas justru menggelar konferensi pers dengan nada penuh percaya diri. Seorang juru bicara Brigada Al-Qassam muncul di layar televisi sambil tersenyum lebar, mengatakan, "Kami berterima kasih kepada Israel atas kembang api gratisnya malam ini. Kalau kalian ingin pesta, kami siap sediakan panggung." Kalimat itu langsung viral di dunia maya dan menjadi simbol ejekan baru bagi warga Gaza yang kini menertawakan ketidakmampuan Israel dalam menargetkan serangan. Sumber di Kementerian Pertahanan Israel mengakui bahwa efek psikologis dari serangan rudal Sejil kemarin masih terasa. Banyak komandan lapangan kehilangan koordinasi dan sebagian pasukan dilaporkan menolak keluar dari bunker karena trauma ledakan. Salah satu petugas medis Israel bahkan berkata, mereka lebih takut mendengar suara alarm daripada suara istri sendiri. Di tengah kekacauan itu, Perdana Menteri Netanyahu menghadapi tekanan politik paling berat sepanjang karirnya. Beberapa anggota parlemen oposisi menuntut penyelidikan terhadap kelalaian keamanan, sementara koalisinya mulai retak. Negara ini butuh pemimpin, bukan pembicara motivasi yang suka janji balas dendam tiap minggu, kata salah satu anggota parlemen dengan nada sinis di siaran Channel 13. Publik Israel kini lebih sibuk mencari siapa yang harus disalahkan daripada mencari cara untuk menang. Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat pada Senin malam setelah serangan rudal Sejil Hamas menghancurkan 3 markas besar Israel di Gaza dan menewaskan 130 komandan militer senior. Dalam rapat yang berlangsung selama 5 jam itu, suasana tegang nyaris tak terkendali. Amerika Serikat menegaskan dukungan penuhnya terhadap Israel, sementara Rusia, China, dan Iran menuding Israel sendiri yang memicu konflik dengan kebijakan pendudukannya yang tak pernah berakhir. Ketika utusan Israel mencoba membela diri dengan pidato emosional, diplomat Rusia dengan dingin berkata,
Anda tidak bisa terus membakar rumah orang lain dan menangis ketika asapnya mengenai wajah sendiri. Sementara itu di Washington, Gedung Putih sedang berada dalam tekanan luar biasa. Presiden AS memanggil para penasihat keamanan nasional untuk membahas opsi bantuan militer tambahan bagi Israel. Namun, laporan internal yang bocor menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Israel di Amerika Serikat mulai menurun tajam setelah gambar kehancuran di Gaza menyebar luas di media sosial. Bahkan anggota Kongres dari Partai Demokrat mulai mempertanyakan relevansi miliaran dolar bantuan militer yang diberikan setiap tahun, apalagi setelah Iron Dome terbukti tidak mampu menahan rudal Hamas. Salah satu senator berkata dengan nada sarkastik, "Kita sudah kirim uang, teknologi dan doa, tapi sepertinya rudal Hamas hanya takut pada hal terakhir." Dari Teheran, pemerintah Iran menyambut perkembangan ini dengan ekspresi dingin tapi penuh makna. Menteri Pertahanan Iran menyebut serangan Hamas sebagai respon alami terhadap kezoliman dan menolak mengomentari tuduhan bahwa rudal Sejil buatan Hamas mengadopsi teknologi Iran. Namun, media resmi Iran menulis dengan nada sinis, kalau Hamas bisa membuat roti di bawah blokade, tentu saja mereka bisa membuat rudal. Komentar itu menjadi viral dan menambah tekanan psikologis terhadap Israel yang kini harus menghadapi perang informasi selain perang di lapangan. Dari Lebanon, kelompok Hizbullah menyatakan kesiapannya untuk membuka front utara jika Israel terus melancarkan operasi di Gaza. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Hasan Nasrallah melalui siaran televisi. Jika Gaza terbakar, maka utara Israel juga akan menyala. Kami tidak akan tinggal diam. Pernyataan itu segera memicu peningkatan status siaga di perbatasan utara Israel. Ribuan warga di kota Kiryat Shmona dan Naharia mulai mengungsi ke wilayah tengah. Iron Dome tidak akan cukup kali ini, ujar salah satu warga dalam wawancara dengan Channel 12. Sementara, seorang analis militer Israel di siaran langsung berkata pahit, "Kita mungkin butuh Iron Miracle, bukan Iron Dome."